Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Siber Muhammadiyah. Terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diluangkan di Google Meet ini. Izin perkenankan, saya Dian Maladini dengan nomor induk 2024010029 bersama kelompok akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan topik IDE Kuantitatif Pengujian Hipotesis. Sesi pertama akan disampaikan oleh Ismiatun Iskandar dengan NIM 202401000265 terkait definisi IDE kuantitatif, urgensinya, konsep, jenis, dan langkah pengujian hipotesis. Pada Mbak Ismiatun, disilakan. Terima kasih Mas Dian. Saya akan mencoba memaparkan materi terkait IDE kuantitatif pengujian hipotesis. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian IDA. IDA sendiri merupakan singkatan dari Exploratory Data Analysis. Jadi IDA adalah proses mengeksplorasi dan memahami data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, adapun tujuan dari IDA yaitu untuk memahami karakteristik data, menemukan pola, mengidentifikasi outlier, menentukan metode analisis yang tepat, dan juga untuk menyiapkan pengujian hipotesis. Jadi kalau dibuatkan diagram alur, ketika kita mendapatkan data, kemudian kita akan melakukan IDA ini. Setelah itu, kita baru bisa melakukan pengujian hipotesis dan juga baru bisa menarik kesimpulan. Nah, mengapa IDA ini penting? Jadi, sebelum melakukan pengujian hipotesis itu, kita perlu melakukan IDA, karena kita harus memastikan dulu nih, data yang kita dapatkan di lapangan itu apakah sudah lengkap, sudah sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan, kemudian juga datanya tersebut apakah ada outlier atau data yang terlalu ekstrim. Kemudian kita juga harus tahu dulu nih distribusi datanya, baru kemudian data-data itu apakah memenuhi asumsi statistik atau tidak. Jadi kalau dibuatkan tahapan analisisnya, pertama kita mengumpulkan data di lapangan. Kemudian kita melakukan tadi ya IDA, kemudian kita tentukan hipotesis apa, baru kita lakukan uji statistik. Nah, pengujian tadi kita sudah dapat nih datanya, kemudian kita melakukan IDA, selanjutnya hipotesisnya. Nah, hipotesis itu sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Tujuan dari hipotesis itu sendiri yaitu tadi menguji dugaan penelitian kita, kemudian membantu pengambilan keputusan, dan juga untuk membuktikan hubungan atau perbedaan. Contoh dari hipotesis itu, misalnya kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai mahasiswa yang belajar menggunakan aplikasi AI lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mahasiswa yang tidak menggunakan AI. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif ini kita mengenal ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau H0 dan juga hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis nol yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa ada perubahan, ada pengaruh. Jadi antara hipotesis 0 dan hipotesis 1 ini ibaratnya seperti saudara kembar yang memiliki karakteristik yang bertolak belakang.
contoh dari hipotesis nol, misalnya kita menetapkan bahwa H0-nya adalah rata-rata waktu loading versi lama ataupun versi baru pada sebuah website adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan gitu antara waktu loading website versi lama maupun versi baru. Itu H0-nya. Sedangkan H1-nya kita tetapkan waktu loading pada sebuah website baik versi baru, mohon maaf, rata-rata waktu loading sebuah website versi barunya itu lebih cepat daripada waktu loading website yang versi lama. Jadi di sini ada perubahannya. Nah, selanjutnya langkah dalam pengujian hipotesis. Kalau kita ringkas, pertama kita harus menentukan H0-nya dan H1-nya dulu. Setelah kita menentukan H0 dan H1-nya, maka kita menentukan tingkat signifikansi. Kalau di penelitian itu umumnya tingkat signifikansi itu atau alfa itu nilainya adalah 0,05. Kemudian yang ketiga adalah kita memilih uji statistik mana yang akan kita gunakan sesuai dengan penelitian kita. Kita bisa menggunakan ada uji t-test. Uji t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Kemudian uji ANOVA. Uji ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih. Kemudian ada uji chi-square. Uji chi-square ini digunakan untuk data kategorikal dan hubungan antar kelompok. Dan juga ada korelasi, yaitu untuk melihat hubungan ya, korelasi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita menghitung p-value-nya, baru kita bisa menarik kesimpulan. Terima kasih Mas Dian. Baik, terima kasih kepada Mbak Ismiatun atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, materi mengenai konsep p-value, contoh statistik, studi kasus, dan kesalahan umum dalam pengujian akan dipaparkan oleh Mbak Nur Asifa. Kepada Mbak Nur, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ismi sebelumnya, langkah keempat dalam pengujian hipotesis yaitu mengetahui atau menghitung p-value. Jadi, apa itu p-value? P-value adalah ukuran dalam statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan hasil dari sebuah penelitian terjadi secara kebetulan jika hipotesis nol adalah benar. Jadi di sini penulis ingin membuktikan seberapa kuat bukti yang dalam data untuk menolak hipotesis nol. Aturan keputusannya, jika p-value kurang dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah terima H0. Contohnya, jika p-value dari sebuah data adalah 0,02, di mana 0,02 itu kurang dari 0,05, maka keputusannya hipotesis 0 ditolak. Oke, selanjutnya contoh statistik. Di sini ada 100 mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A ialah mahasiswa yang belajar menggunakan AI, kelompok B mahasiswa yang belajar tanpa AI. Data yang ditunjukkan yaitu rata-rata nilai mahasiswa kelompok A yaitu 85, sedangkan rata-rata nilai mahasiswa kelompok B adalah 78. Mengikuti langkah-langkah pengujian hipotesis yang sebelumnya diterangkan, langkah pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Di sini, hipotesis 0-nya adalah kelompok belajar A yang menggunakan AI
dan kelompok belajar B yang tanpa menggunakan AI itu sama, tidak ada perbedaan. Sedangkan hipotesis 1 itu menyatakan ada perbedaan atau perubahan dari mahasiswa yang belajar menggunakan AI dan mahasiswa yang belajar tanpa AI. Langkah kedua, tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Langkah ketiga, memilih uji statistik. Di sini karena membandingkan dua kelompok independen, maka uji statistiknya adalah t-test. Yang keempat, menghitung p-value. Setelah melakukan olah data, p-value diketahui yaitu setelah dihitung 0,01 ternyata kurang dari 0,05, sehingga diambil keputusan yaitu tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis 1. Kesimpulannya, ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok A yang menggunakan AI dan kelompok B yang tidak menggunakan AI. Oke, selanjutnya ada studi kasus sederhana. Kasus 1, apakah sistem absensi barcode scanner meningkatkan kecepatan rekapitulasi kehadiran? Data menunjukkan sebelum implementasi sistem barcode, waktu rekap absensi yaitu 15 menit. Sesudah implementasi penggunaan sistem barcode, waktu rekap absensi menjadi 5 menit. Di sini peneliti ingin menguji apakah penurunan waktu dari 15 menit menjadi 5 menit itu terjadi karena penggunaan barcode scanner atau karena terjadi secara kebetulan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukanlah pengujian hipotesis. Seperti contoh statistik sebelumnya, yaitu menentukan H0 dan H1, dua tingkat signifikansi, ketiga uji statistik. Di sini uji statistiknya tetap t-test karena membandingkan waktu sebelum dan sesudah implementasi. Dan langkah keempat yaitu menghitung p-value. Diketahui di sini p-value-nya adalah 0,003, di mana 0,003 ini kurang dari 0,05. Artinya, tolak H0 dan terima H1. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah barcode scanner ternyata meningkatkan efisiensi administrasi. Jadi tidak terjadi secara kebetulan. Nah, seperti pada gambar ini, di mana sistem manual sebelum menggunakan aplikasi barcode scanner masih menggunakan data kehadiran yang ditulis tangan. Sedangkan sesudah implementasi barcode scanner cukup menggunakan aplikasi dan scan barcode saja, sehingga menghemat waktu rekap absensi. Ya, selanjutnya, nah di sini ada kesalahan yang sering terjadi saat melakukan uji statistik, saat melakukan pengujian hipotesis. Kesalahan umumnya antara lain, pertama, sampel terlalu kecil, kedua, salah memilih uji statistik, ketiga, tidak melakukan IDE terlebih dahulu, salah menafsirkan p-value, terakhir mengabaikan asumsi data. Kesalahan umum yang tidak diubah, yang tidak diteliti, akan menghasilkan analisis yang tidak tepat, sehingga berakhir dengan keputusan yang salah dan hasil yang tidak valid. Untuk itu, peneliti, terutama peneliti pemula, diharapkan untuk sangat memahami karakter uji statistik agar dalam melakukan penelitian ini menghasilkan keputusan yang benar sesuai data. Ya, baik. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Mas Dian. Saya cukupkan. Terima kasih kepada Mbak Nur dan Mbak Ismiatun yang telah memberikan materi secara lengkap. Nasru minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.